Back to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan kali ini saya ingin berbagi informasi lagi tentang salah satu perusahaan swasta penyalur tenaga kerja asing ke luar negeri, khususnya ke Jepang, tenaga kesehatan caregiver lansia yang bisa mungkin menjadi sarana atau alternatif bagi teman-teman. Tapi sebelum saya bercerita detail tentang perusahaan ini, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya bagaimana saya bisa sampai di Jepang ini. Saya sudah bekerja selama 4 tahun. Nah, teman-teman yang mungkin udah lama join di grup channel saya sudah tahu ya, tapi teman-teman yang baru join, nih aku cerita ya cara aku berangkat ke Jepang. Jadi aku itu dan teman-teman itu kami berangkat ke Jepang itu melalui program pemerintah yang kami sebut sebagai EPA, APA atau program GPG. Program ini akan dibuka bulan 2 sampai bulan 5 itu pendaftaran. Terus itu akan diadakan seleksi sampai bulan 10 sampai bulan 10. Kalau nggak salah 10 atau 11 ya. Nah, kalau kita sudah dinyatakan lulus, maka kita akan mengadakan pelatihan bahasa Jepang di Jakarta selama 6 bulan sebelum diberangkatkan ke Jepang. Tapi sayangnya program saya ini hanya untuk para perawat, hanya untuk kalangan alumni tamatan para perawat. Kak, saya kan bagian dari kesehatan, banyak yang sering berkomentar ya. Kak, saya kan dari bagian kesehatan, saya bidan loh, saya farmasi, saya ahli gizi, tidak bisa. Bahkan saya ingat pernah ada mahasiswa dokter yang juga bertanya tentang program ini, tidak bisa. Jadi program ini hanya tertutup untuk para perawat. Nah, yang kedua, program ini hanya dibuka 1 kali dalam setahun. Kenapa bisa begitu? Karena bayangkan aja, dari proses pendaftaran bulan 2 sampai proses pengumuman kita lulus itu sampai bulan 11 atau bulan 10. Jadi itu memakan waktu yang sangat panjang, makanya dalam 1 tahun itu cuman sekali. Nah, yang ketiga, program ini itu boleh dikatakan sulit. Kenapa sulit? Saya katakan sulit karena setiap tahunnya pemerintah Jepang itu hanya menyediakan kuota sebesar 300 orang, sempat 500 tapi sekali doang 300 orang. Sedangkan pendaftar ini ada sekitar 800 sampai 1000 orang. Jadi pesaing banyak. Jadi yang berguguran itu sekitar 300 sampai 500 orang. Nah, ini bukan cerita bohong, ada teman aku, bukan cuma temanku, tapi kalau kita cerita yang kita sudah di Jepang ini, ada beberapa teman yang sudah mencoba 3 sampai 5 kali tapi belum rezeki mereka belum belum bisa lulus. Nah, oleh karena itu saya ingin membagikan informasi tentang alternatif lain yang teman-teman bisa gunakan supaya bisa bekerja di Jepang. Alternatif lain ini yaitu melalui perusahaan OS Najaya. Teman-teman masih ingat nggak dengan video ini? Mungkin teman-teman yang sudah lama bergabung sudah pernah lihat ya video ini, tapi yang belum silahkan klik dulu, silahkan nonton dulu. Jadi saya akan membahas tentang perusahaan ini lebih detail. Jadi OS Najaya ini merupakan perusahaan Jepang dan mereka mempunyai cabang di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu mereka berada di 4 daerah. Kalau nggak salah itu Jakarta, kemudian Karawang, kemudian Bandung, dan ada Cikarang. Nah, OS Najaya ini tidak seperti LPK lainnya. OS Najaya ini merupakan standing organization. Artinya apa? Mereka adalah tangan pertama yang memperkenalkan teman-teman langsung kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Jadi bukan tangan kedua ya, karena ada beberapa LPK yang mereka itu mengumpulkan orang, kemudian mereka akan mengirim ke sending organization perusahaan kayak OS Najaya ini, kemudian dari sending organization ini yang akan memperkenalkan perusahaan Jepang. Tetapi tidak, kalau untuk perusahaan Jepang ini, OS Najaya ini mereka merupakan tangan pertama, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, sekarang untuk bisa bergabung di perusahaan OS Najaya ini, untuk bisa menggunakan jalur dari OS Najaya ini, persyaratannya apa aja? Yang pertama, teman-teman itu berasal dari jurusan kesehatan, jurusan sastra bahasa, dan juga umum. Jadi teman-teman tidak khawatir lagi harus perawat ya. Yang kedua, teman-teman itu harus mempunyai sertifikat minimal N3, N4 untuk mahasiswa yang berasal, untuk teman-teman yang berasal dari sastra. Kemudian yang ketiga itu minimal umur 19 dan maksimal umur 30. Kemudian sehat jasmani, tinggi badannya itu sekitar 150 dan berat badan ideal. Kemudian itu tidak bertatuh, tidak bertindik, dan tidak berjenggot untuk laki-laki ya. Nah, bertanya, Kak, kita ini kan belum ada sertifikat, kita ini dari zero, kita belum tahu apa-apa. Jangan khawatir. Nah, ini dia, OS Najaya ini akan melatih teman-teman yang belum tahu sama sekali bahasa dari awal. Jadi mereka itu akan memberikan pelatihan bahasa Jepang
Selain itu mereka juga di samping itu mereka juga akan mengajarkan teman-teman dasar-dasar perawatan. Karena sering ada yang bertanya nih, saya ini latar belakang saya bukan kesehatan sama sekali, tapi saya ingin mencoba menjadi perawat lansia di Jepang. Jadi jangan khawatir karena di Osana Jaya ini mereka akan mengajarkan hal itu juga. Nah, selain itu di Osana Jaya juga ini kalau teman-teman bergabung melalui perusahaan ini atau jalur ini, mereka itu akan akan melatih teman-teman itu bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi user. User ini siapa? Adalah perusahaan-perusahaan Jepang yang akan datang langsung untuk interview dengan teman-teman. Jadi jangan khawatir nanti kalau interview harus bersikap gimana, bilang gimana, bertanya apa, semuanya itu akan diberikan oleh Osana Jaya. Nah, kenapa saya merekomendasikan melalui perusahaan ini? Yang pertama, perusahaan ini saya jamin adalah perusahaan yang tidak abal-abal ya atau ilegal, karena perusahaan juga saya menggunakan perusahaan Osana Jaya ini. Yang kedua adalah konsultasi gratis. Nah, teman-teman mungkin saat ini masih ada pertanyaan, saya sementara semester ini ambil ini, ijazah saya nanti baru keluar bulan ini. Oh, saya sudah level begini, bagaimana itu? Teman-teman kontak saja Osana Jaya dan konsultasi itu gratis. Yang kedua, kenapa saya rekomendasikan, mereka ini memiliki tenaga pengajar orang Jepang dan juga orang Indonesia. Jadi dua-duanya ada ya, profesional tentunya. Yang ketiga, Osana Jaya ini mereka mempunyai training center sendiri. Jadi mereka itu mempunyai buildingnya sendiri. Terkadang kan ada tempat pelatihan itu masih mereka pinjam sana sini atau menyewa tempat lain. Tapi kalau Osana Jaya ini mereka mempunyai training center sendiri yang mempunyai fasilitas lengkap. Nah, kemudian selanjutnya itu karena perusahaan ini seperti yang saya jelaskan tadi itu merupakan tangan pertama yang akan memperkenalkan teman-teman ke user. Nah, kemudian selanjutnya kenapa saya rekomendasikan? Karena pengurusan berkas dijamin aman dan terpercaya. Dan yang terakhir, perusahaan Osana Jaya ini ada di Jepang loh. Jarang LPK atau penyalur ini yang mempunyai perusahaan yang ada di Jepang. Mungkin nggak ada ya, baru kali ini yang saya tahu kalau perusahaan Osana Jaya ini mereka mempunyai perusahaan di Tokyo dan stafnya itu para orang Indonesia juga, ada orang Jepang juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena apapun. Kalau teman-teman mungkin ada masalah di sini, ada yang bertanyakan, teman-teman bisa langsung ke kantornya karena kantornya juga ada di Jepang. Nah, di sini juga itu aku mau jawab beberapa pertanyaan teman dari video sebelumnya ya. Jadi video sebelumnya itu mereka tanyakan shiftnya itu ada sekitar 4. Nah, setiap shift itu sekitar 8 jam, tapi kalau shift malam itu ada 12 jam dan 17 jam. Jadi 4 ini ada shift pagi dari jam 7 kelar sampai jam 4, atau ada yang start jam 8 kelar jam 5. Kemudian shift making atau shift leader, kalau ini merupakan jam kantor ya, kalau di Indonesia itu sekitar jam 9 kelarnya nanti jam 5 lewat. Kemudian shift oso atau lambat itu masuknya jam 10 pagi atau jam 11 pagi, bahkan ada jam 1 siang dan akan kelar setelah 8 jam. Kemudian shift malam itu ada yang start dari jam 5 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 10 maksud saya, kemudian dari jam 8 sampai jam 8 kelar ya. Kita boleh pulang. Jadi setelah 6 bulan kerja kita itu boleh diizinkan pulang. Kenapa? Itu berlaku rata untuk seluruh pekerja di Jepang. Jadi setelah 6 bulan kerja, cuti kita itu akan keluar, dan jadwal cuti ini semakin lama kita kerja, semakin banyak juga cuti kita ini. Itu sistem di Jepang ya. Kemudian dalam 1 minggu itu kita ada libur 2 hari, dan selama 2 hari ini kita dalam 1 bulan itu kita boleh request 3 hari, hari apa kita mau libur, setelahnya itu akan random. Jadi gaji dalam 1 bulan itu rata-rata 12 juta. Itu lebih dari cukup kalau itu sudah termasuk dengan biaya kehidupan, kemudian biaya makan, tempat tinggal, listrik, gas, itu teman-teman boleh nabung sekitar 5 atau 8 juta. Jadi semua yang baru datang di sini, perusahaan itu akan menyediakan semua, kecuali nanti kalau sudah ingin memisahkan diri setelah beberapa tahun ya. Jadi tempat tinggal itu akan disediakan beserta perabot-perabot besar di dalamnya seperti kulkas, kemudian mesin cuci dan kompor. Jadi itu tergantung perusahaan juga. Kalau perusahaan aku itu sampai
apa sih benda-benda kecil itu mereka siapkan, tetapi ada juga perusahaan yang menyiapkan yang besar-besar saja seperti yang saya katakan tadi. Jadi semuanya tergantung perusahaan, tapi semuanya disediakan tempat tinggal dan alat-alatnya ya. Nah, ini dia kelebihan Osana Jaya. Jadi, sebelum perusahaan-perusahaan itu ketika datang kepada mereka, perusahaan Osana Jaya ini akan memberikan informasi kepada peserta dan memberikan informasi semua tentang perusahaan-perusahaan Jepang yang datang untuk merekrut, tentang gajinya, tentang tunjangannya, tentang hari liburnya, sedetail mungkin atau sebanyak informasi mungkin yang mereka bisa dapatkan. Mereka akan memberitahukan kepada peserta, kemudian peserta boleh memilih untuk ikut interview dengan perusahaan Jepang ini atau tidak. Jadi itu bisa memilih perusahaan sendiri ya. Jadi sampai di sini video kita, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan share and komen juga ya. Oh ya, jangan lupa ya, di sini ada kontak Osana Jaya, teman-teman boleh like juga dan boleh share, dan informasi yang lebih lanjut, dan teman-teman kalau memang serius atau ingin mendaftar selanjutnya, informasi lebih lanjut, saya akan pasang kontak mereka di box description ya. Oke, bye bye, semoga ini bisa membantu. Bye bye.